Film ini menceritakan tentang seorang polisi muda yang bernama Dongji, yang ditugaskan menyusup ke dalam jaringan perdagangan narkoba. Namun, dalam perjalanannya, dia malah dianggap saudara oleh targetnya, yang bahkan rela mati untuknya. Kisah yang menarik. Daripada penasaran, simak kisahnya. Film dibuka dengan suara seseorang yang bercerita tentang orang yang bernama Go, yang bekerja di perpajakan bagian penagihan langsung tanpa kwitansi alias preman. Pagi itu, Go membawa anjing ke pasar untuk dia jual. Namun seorang pemuda yang bernama Dongji mengatakan, anjing itu anjing campuran yang harganya murah, sehingga membuat Go marah dan memaksa Dongji untuk ikut dengannya untuk menemui nasabahnya yang memberikan anjing tersebut sebagai pelunasan hutang, karena Go juga bekerja sebagai rentenir. Sampai di sana, Go langsung mengeluarkan jurus premannya. Tapi anak pirang yang merupakan pemilik anjing membantah kalau itu anjing campuran. Namun karena di sana ada Dongji yang sudah ahli dalam dunia peranjingan, anak itu pun tak bisa menyangkal lagi yang membuat Go langsung memberi salam olahraga. Melihat hal itu, rekan anak pirang itu langsung berkumpul, yang membuat Dongji takut dan berencana kabur. Karena sudah punya banyak pasukan, si pirang jadi berani membuli Dongji dan menyuruhnya bersujud kepada anjing. Merasa harga dirinya diinjak, maka inilah yang dia lakukan. Pengeroyokan pun tak terhindarkan, satu lawan banyak, sedangkan Go jadi penonton gratisan. Ketika Dongji mulai kewalahan, barulah Go bertindak yang ternyata bukan preman kaleng-kaleng. Go dan Dongji berhasil menghajar si pirang dan kawan-kawan. Namun ketika datang lebih banyak orang, mereka memilih cari selamat dan berakhir di rumah sakit. Setelah kejadian itu, Go dan Dongji mulai berteman. Mereka tampak menghadiri acara perjudian yang diadakan oleh pria yang bernama Zan, yang saat ini sedang diwawancarai oleh seorang polisi karena salah satu anak buahnya tertangkap jual narkoboy. Karena Zan menyangkal, sehingga Pak Polisi memutuskan menggeledah tempat itu. Dongji yang ada di sana bersama Go berniat pergi, tapi dapat tendangan 12 pas dari polisi, dan ini yang dia lakukan. Karena memukul polisi, Dongji pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sana terungkap bahwa ternyata Dongji adalah polisi yang menyamar yang biasa disebut intel. Setelah menginap semalam, Dongji pun bebas dan dijemput oleh Go. Go membawa Dongji ke rumahnya. Di sana bertemu dengan istri Go yang langsung memberikan semburan mbah dukunnya. Setelah itu, baru makan-makan merayakan kebebasan Dongji. Keesokan harinya, Go membawa Dongji untuk bertemu dengan Zan, lalu lanjut menagih hutang yang berakhir di rumah sakit lagi. Go berencana memperkenalkan Dongji ke bosnya, namun ternyata bosnya malah sudah dibunuh orang, yang mengharuskan mengeluarkan jurus akting yang bikin orang melongo. Saat acara makan-makan, datang seorang pria yang bernama Long membuat sepatah kata perpisahan, tapi kata-katanya menyinggung Zan, sehingga terjadi keributan antara Zan dan Long. Beruntung karena ada Go yang ahli mediasi, jadi keributan bisa dihentikan. Di malam harinya ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba segerombolan orang mendatangi tempat itu bawa golok yang ternyata anak buah Long. Go berusaha menenangkan mereka, namun kali ini jurusnya tidak mempan lagi, dan inilah yang terjadi. Zan beserta anak buahnya berusaha kabur, namun tempat itu sudah dikepung, sehingga jalan satu-satunya hanya melawan. Zan yang berusaha mencari jalan kabur hampir mati terkena tusukan. Untungnya dia diselamatkan oleh Dongji. Tepat saat Go dan kawan-kawan sudah babak belur dan sepertinya tak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Tiba-tiba, seorang pengendara motor menembak Long. Dengan begitu anak buahnya pun berhenti menyerang dan pulang. Setelah peristiwa penyerangan itu, Zan mulai menjadikan Go dan Dongji sebagai orang kepercayaan untuk menjemput barang. Dongji ingin mengabarkannya pada rekan polisinya, tapi tak punya kesempatan karena mereka diikuti. Berhubung sekarang dia bawa anjing. Dia pun menggunakan anjing itu sebagai kurir pesan. Alhasil, polisi pun bersiap melakukan penyergapan. Namun ketika polisi akan mendobrak pintu, tiba-tiba anjing Dongji muncul, sehingga mereka membatalkan penyergapan. Karena berhasil menjemput barang, Zan pun berniat menjadikan Go sebagai kurir tetap dengan gaji yang tinggi. Namun Go menolak karena tahu itu narkoboy. Mereka pun berniat meninggalkan tempat itu. Zan membiarkannya, tapi tidak dengan anjing Dongji. Dongji dan Go pergi ke permandian. Di sana, Go mengatakan jika Zan melakukan perdagangan narkoboy, jadi Dongji diminta menjauhi Zan. Karena Go dianggap bersih oleh kepolisian, sehingga target Dongji berubah dari Go ke Zan. Karena targetnya sekarang adalah Zan,
Jadi, Dongji mulai mendekati Zan dengan bergabung dengannya. Go segera mendatangi Zan dan meminta agar tidak melibatkan Dongji. Dia pun mengajak Dongji pergi, tapi Dongji tidak mau dan langsung menguji kekuatan kelapa Go. Ternyata berdarah dan berakhir di rumah sakit, tapi kali ini Go hanya sendiri. Dongji mulai bekerja dengan Zan dan bersiap berangkat menjemput barang. Karena Dongji punya alat pelacak, sehingga polisi pun mulai bergerak ke tempat tujuan Dongji. Di sana, terlihat seorang pemotor melempar sesuatu ke arah Dongji dan kawan-kawan, yang ternyata adalah petunjuk tempat barang yang akan mereka ambil. Mereka pun menuju tempat yang dimaksud dan menggalinya. Setelah memastikan jika itu adalah narkoboy, Dongji pun meminta rekan polisinya untuk bergerak. Tak butuh lama, polisi pun sampai ke tempat Dongji, sehingga terjadilah tembak-tembakan. Sedangkan Dongji sendiri sibuk melindungi barang bukti, tapi akhirnya tetap terbakar. Sadar barang buktinya sudah hilang, Dongji memutuskan mengejar tangan kanan Zan. Dan disitulah Dongji ketahuan jika dia adalah polisi, sehingga terjadilah baku hantam antara mereka. Tepat saat Dongji akan dieksekusi, tiba-tiba Go datang membantunya dan membawa Dongji pergi dari tempat itu. Malam harinya, beberapa orang menjemput Dongji dan Go. Mereka membawa Dongji dan Go ke sebuah rumah yang dijaga banyak orang. Di sana, mereka bertemu Gie dan rupanya di sana juga sudah ada Zan yang sedang makan. Go yang tiba-tiba mendapat perjamuan istimewa, menyadari ada yang tidak beres. Ternyata mereka mulai mencurigai Dongji sebagai polisi karena memiliki anjing yang bisa mengendus narkoboy. Zan memaksa Dongji untuk mengaku, tapi dia hanya mengatakan anjing itu baru beli di pasar. Gie pun tertawa mendengarnya. Jadi, dia meminta Dongji membunuh anjing itu. Tapi Dongji tidak bisa melakukannya, karena itu memang anjingnya. Zan pun marah dan berniat menembak Dongji, namun Go mengalihkannya ke si anjing. Dengan cepat, Go ingin membawa Dongji pergi, tapi anak buah Zan menghalanginya, sehingga Go memohon kepada Zan agar melepaskan Dongji. Bukannya setuju, Zan malah meminta Go untuk menembak Dongji dalam hitungan ketiga. Tapi Dongji adalah saudaranya, jadi Go menembak Zan dalam hitungan pertama. Lalu menjadikan Gie sebagai sandera untuk keluar dari tempat itu. Namun di perjalanan, Gie berhasil meloloskan diri, sehingga Go dan Dongji kini menjadi sasaran tembak. Gie yang marah memerintahkan anak buahnya untuk mencari mereka sampai dapat, tapi tiba-tiba lampu padam dan polisi mulai berdatangan, sedangkan Go dan Dongji masih terus berusaha kabur. Meski sekarang sudah ada polisi, tapi Gie tidak berniat lari. Dia terus memburu Go dan Dongji. Hingga akhirnya, Gie kehabisan peluru dan tanpa pikir panjang, Go langsung menghajarnya. Sedangkan Dongji kesulitan melawan anak buah Gie. Go berhasil menghajar Gie, tapi dia melihat Dongji dihajar anak buah Gie, jadi dia memutuskan membantu Dongji. Namun tiba-tiba kakinya ditebas oleh Gie, sehingga dia kembali menghajar Gie. Setelah itu, Go buru-buru membantu Dongji yang tercekik tali jemuran, tapi Gie yang belum habis menusuknya dengan brutal. Meski terluka parah, Go akhirnya berhasil melepaskan Dongji dan kembali menghajar Gie, tapi kali ini dengan tusukan maut. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba terdengar suara tembakan, yang ternyata dari Gie yang belum habis-habis. Dongji yang emosi pun menghabisinya, sedangkan Go yang terkena tembakan menjatuhkan diri di kursi. Go memberi kode agar Dongji memberinya rokok, tapi koreknya tidak mau menyala karena takut tulisan merokok membunuhmu. Dongji ingin membawa Go ke rumah sakit, tapi Go ingat belum punya BPJS, jadi dia tidak bisa pergi rumah sakit. Go sebenarnya ingin bertanya, apakah Dongji benar-benar polisi, tapi kontraknya keburu habis. Esok harinya, Dongji yang masih berkabung mendatangi rumah Go. Rupanya rumah itu sudah kosong, jadi Dongji memakan makanannya sendiri dengan tetap mengingat Go. Ketika Dongji akan pulang, dia menemukan alat pelacaknya ada di sana. Dongji pun menyadari dan mengingat kembali pertemuan dengan Go. Ternyata Go sudah tahu Dongji adalah polisi. Namun Go memilih menyembunyikannya, bahkan berusaha menyelamatkan Dongji hingga dia sendiri kehilangan nyawanya. Film ditutup dengan menampilkan bayangan Go yang tersenyum dan Dongji yang sangat bersedih karena kehilangan sahabat terbaiknya.